Banyak dalam hadis-hadis Rasulullah SAW membocorkan kepada kita bagaimana doa untuk melunasi hutang. Apa contohnya? Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Oh, saya tidak terbiasa dengan redaksi doa itu. Boleh doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hadzan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal jubn wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal, dan seterusnya. Jadi golongan yang pertama doanya tidak ditolak oleh Allah itu adalah as-shaimu hatta yuftir. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاسمعوا قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surat Al-Ghafir ayat 60. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatul la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adil wa da'watum mazlum. Hadis rawahul Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada detik ini Allah sudah memperkenankan kita untuk berhimpun di masjid ini guna melaksanakan salat Jumat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Jumat kali ini adalah Jumat terbaik kita sepanjang hidup dan mampu mengantarkan kita kepada abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur. Kemudian salawat dan salam buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah berhasil melahirkan generasi yang unggul di bidang etika, akhlak, moral, sopan santun, dan pandai memainkan aspek sosial, emosional, dan spiritual. Generasi inilah yang diklaim oleh Rasulullah sebagai mukmin haqqan, mukmin yang sebenar-benarnya. Kita berdoa kepada Allah, kiranya kita termasuk apa yang disinyalir oleh Rasulullah SAW tersebut. Amin, amin, ya mujibas sa'ili. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum ajma'in.
semakin dewasa kita, semakin mengerti kita akan makna kehidupan ini. Kalau bolehlah dianalogikan kehidupan yang tengah kita jalani hari ini, tak ubahnya seperti seorang pengendara yang sedang mengendarai kendaraannya. Terkadang kita menempuh kondisi jalan yang mendaki, dan ketika mendaki itu kita memerlukan power atau gas lebih besar. Akan tetapi tidak selamanya kita berada di pendakian. Pada kali yang lain kita akan sampai di medan yang penuh penurunan, yang di saat itu kita memerlukan rem lebih besar, lebih banyak. Dan kita juga sampai pada medan yang penuh tikungan, yang di saat itu seorang pengendara harus pandai menyeimbangkan kendaraannya agar tidak terbalik. Dan akhirnya kita sampai di medan yang mendatar, dan ketika itu silakan pacu kendaraan kita sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya, tapi ingat, perlu perhitungan. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum ajma'in. Agaknya kehidupan yang tengah kita jalani ini persis sama dengan cerita tadi. Terkadang kita diuji oleh Allah dengan segala kesempitan, kesedihan. Apa contohnya? Karir macet, anak-anak narkoba, yang satu lagi di penjara, dan lain-lain sebagainya. Sempit, sedih, sulit. Akan tetapi yakinlah kita tidak akan berlama-lama di situ. Allah juga berikan kesempatan kepada kita untuk mencicipi kelapangan hidup, kegembiraan. Apa contohnya? Karir moncer, anak-anak soleh dan soleha, mudah diatur, memberikan kemaslahatan pada banyak umat. Nah, kegembiraan, kesenangan, kesempitan, kesedihan, itulah problematika yang harus kita hadapi. Nah, untuk menghadapi kedua kondisi inilah kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin, pada kesempatan yang sangat terbatas ini, izinkanlah khatib untuk menyampaikan ada 3 golongan umat yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i, Rasulullah SAW berpesan kepada kita, "Thalathatul la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan umat yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah as-shaimu hatta yuftira. Seseorang yang tengah berpuasa hingga ia berbuka. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum ajma'in. Kalau kita bicara soal puasa, yang tentu dalam pikiran kita tidak hanya puasa Ramadan saja. Banyak puasa-puasa sunat yang digelontorkan Allah dari awal tahun sampai akhir tahun. Apalagi yang tengah kita jalani hari ini, puasa 6 di bulan Syawal, ada puasa Asyura, puasa yang lain-lain, Senin Kamis, puasa Nabi Daud dan lain-lain. Di saat kita berpuasa itu, insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lewatkan momentum yang paling hebat ketika kita berpuasa hingga kita ia berbuka. Silakan hadirin, kita berdoa apa saja sesuai dengan kepentingan kita masing-masing, karena sesungguhnya yang mengerti diri kita itu adalah kita sendiri.
Apa contohnya? Mungkin terjadi kegaduhan yang berkepanjangan di rumah tangga kita. Istri suami gaduh, anak, orang tua, ayah, ibu gaduh. Manfaatkan momen ketika kita berpuasa untuk banyak-banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan visi misi pernikahan kita sakinah mawaddah warahmah di bawah naungan rumah baiti jannati betul-betul terwujud. Jangan sebaliknya, baitin nari, rumahku adalah nerakaku. Atau hadirin, sampai detik ini kita masih dililit oleh hutang misalnya. Manfaatkan ketika kita berpuasa untuk bagaimana hutang kita itu lunas. Banyak dalam hadis-hadis Rasulullah SAW membocorkan kepada kita bagaimana doa untuk melunasi hutang. Apa contohnya? Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Oh, saya tidak terbiasa dengan redaksi doa itu. Boleh doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hadzan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal jubn wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan seterusnya. Jadi golongan yang pertama, doanya tidak ditolak oleh Allah, itu adalah as-shaimu hatta yuftir, seseorang yang tengah berpuasa hingga ia berbuka. Masyiral muslimin wa iyyakum ajma'in. Kemudian yang kedua adalah wal imamul adil, pemimpin yang adil. Hadirin, kalau kita bicara soal pemimpin hari ini, detik ini, kita bicara sesuatu yang sulit dan rumit. Kenapa tidak? Karena jadi pemimpin itu berat adanya. Jangankan jadi apa-apa, memimpin diri kita saja dengan organ tubuh yang kita miliki hari ini, sulitnya minta ampun. Apalagi kita terbantu oleh alat-alat yang sebesar telapak tangan kita itu. Di situ ada challenge, ada tantangan kita yang luar biasa. Di HP itu ada surga dan juga ada neraka. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum ajma'in. Kalau kita bolak-balik Quran dan Sunnah, setidaknya kita menemukan ada 3 fungsi kepemimpinan dalam Islam. Pertama disebut dengan fungsi kekhalifahan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata-kata khalifah itu kita temukan dalam kamus bahasa Arab. Artinya atau terjemahannya lebih dekat dalam bahasa kita disebut dengan wakil. Jadi kita ini tidak tanggung-tanggung hadirin. Kita ini adalah wakil Allah yang ada di bumi, yang wajib memakmurkan bumi, bukan merusak bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu melakukan kerusakan di permukaan bumi ba'da islahiha, setelah baiknya bumi dicipta. Dalam perspektif sosiologis, ba'da islahiha itu diterjemahkan dengan equilibrium atau kesetimbangan atau keseimbangan. Dan la di situ adalah dalam kaidah usul fikih adalah la nahiyah al aslu fin nahyi lit tahrim. Sesuatu yang dilarang itu adalah yang diharamkan. Jadi pemimpin yang adil, yang memainkan fungsi kekhalifahan, dia haruslah piawai dan mumpuni memanfaatkan sumber daya manusia atau sumber daya alam.
Kalau terkait dengan sumber daya alam misalnya, jangan terlena dengan istilah eksploitasi, mengeruk kekayaan tetapi mengabaikan reboisasi atau perbaikan kembali. Kalau wak layangan pandangan awak yang jauh, awak tukian lo pandangan awak nandaki, seakan-akan di bukit sana tertulis illegal logging. Kemudian kita hilir nyampai di laut sana, seakan-akan di riak gelombang itu tertulis illegal fishing. Di darat praktik-praktik kebohongan, praktik-praktik kecurangan menghiasi kehidupan kita. Kita sudah dikepung oleh dosa-dosa. Benar apa yang dikatakan Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Dan itu semua sudah kita rasakan, kita nikmati bagaimana keterlongsongan kita mengelola alam. Hadirin kaum muslimin sidang Jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian pemanfaatan sumber daya manusia atau human resources misalnya, kita tidak bisa menapik, menutup mata. Terkadang ada jabatan-jabatan yang harus diisi oleh orang-orang profesional, akan tetapi diampuh oleh orang yang non-profesional. Kita jauh-jauh hari sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW, apabila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Hadirin kaum muslimin sidang Jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian fungsi kepemimpinan yang kedua adalah fungsi keimaman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata-kata imam itu memang diambilkan dari prosesi kita salat berjamaah. Ada imam, ada makmum. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku, dan begitu seterusnya. Jangan sekali-kali mendahului imam, batal salat jamaah kita. Makanya hadirin, tidak mudah jadi imam. Setidaknya dari berbagai referensi yang kita kumpulkan, ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang imam. Pertama, dia haruslah seorang tafaqquh fiddin. Dia haruslah seorang faqih, ngerti hukum Islam, setidaknya hukum tentang sholat. Yang kedua, dia haruslah seorang yang fasih bacaan Qur'annya, tentulah sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Dan yang ketiga, dia haruslah seorang hafiz, penghafal Quran, kalau perlu 30 juz, dan baru persyaratan-persyaratan yang lain. Kenapa ketat persyaratan jadi seorang imam? Karena imam bertanggung jawab mengkhusyukkan jamaahnya. Seorang imam bertanggung jawab mentakwakan jamaahnya. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum ajma'in. Karena waktu kita yang sangat terbatas. Kemudian fungsi kepemimpinan yang ketiga adalah fungsi kera'inan. Kata-kata ra'in itu diambilkan dari potongan hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu itu adalah pemimpin yang kelak akan ditanya atas apa yang kamu pimpin. Lalu kata-kata ra'in itu kita temukan dalam kamus bahasa Arab. Ahli bahasanya lebih dekat dengan bahasa kita, yaitu pengembala. Jadi tiap-tiap kita ini adalah pengembala yang bertanggung jawab dengan gembalaan kita. Kalau kita laki-laki punya gembalaan kita, istri dan anak-anak, dan begitu seterusnya.
Ma'asyiral muslimin wa iyyakum ajma'in. Kemudian golongan umat yang doanya tidak ditolak yang ketiga adalah wa da'watum mazlum, doanya orang yang teraniaya. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum ajma'in. Coba kita merenung sejenak, menegur ke sajadah, menutup mata, menghadirkan hati, seraya memunculkan pertanyaan. Sampai detik ini sudah berapa banyak orang yang aku zalimi? Kezaliman itu bisa menjelma dalam bentuk kebijakan yang kita telurkan. Kezaliman itu bisa menjelma dalam bentuk keputusan yang kita lahirkan. Jangan sekali-kali melahirkan sebuah keputusan atau kebijakan yang membuat orang lain miskin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Masih untung kalau orang yang pernah kita zalimi itu komplain dengan kita, protes dengan kita. Bayangkan kalau dia diam 1000 bahasa, dia pakai jalur langit. Apakah dengan tahajudnya? Apakah dengan hajatnya? Tak bangkit luka. Hadirin, marilah kita simak terjemahan hadis dari Bukhari berikut ini. Takutlah kamu kepada orang-orang yang teraniaya, karena tidak ada dinding pemisah antara doa itu dengan Allah. Allah akan mengangkat doa orang itu ke awan dan membuka pintu-pintu langit agar doa orang itu menembus tanpa hambatan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati amin amin ya qadiyal hajati rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.